gue live TikTok sama Bobotoh sampai jam 12 malam. Iya. Itu ngobrol macam ngalor ngidul kan. Kebanyakan setuju bahwa Persib babak kedua butut atau capek lah ya. Jadi mainnya hancur gitu. Kalau secara fisik Tom Hai yang masih belum layak main menurut gue. Satu babak nggak kuat juga ya? Satu babak juga nggak Iya, kuat. Dia, ya ini kan diakui ya oleh Boyan Hodak ya bahwa secara match fitness Tom Hai ini belum siap. Oke, kita kemarin nonton pertandingan Persib lawan Lion City di ACL tuh dan hasilnya adalah imbang 1-1. Kemenangan yang sudah di permata buyar karena gol telat dari Lion City di menit ke-91. Hasil di pertandingan pertama di ACL tuh Persib Bandung bermain imbang. Gimana? Kuduna menang, Kuduna harusnya menang. Tapi memang sepak bola nggak bisa hitung matematika ya. Babak pertama Persib main bagus. Komposisinya. Perasaan tadi ngomongnya nggak gini pas di babak kedua butuh. Iya, babak pertama mainnya bagus, ya kan? Bagus, terus Mark Klok keluar itu mulai tuh. Nah, masalahnya penggantinya bukan di posisi yang sama. Jadi babak kedua gue yakin pasti Lion City akan keluar menyerang. Akhirnya ada satu momen yang ketika sudah lelah, ada miskomunikasi di belakang, dan mudah bagi striker mereka menciptakan gol. Jadi kalau secara permainan babak pertama halus pisan. Babak kedua sayang, rada butuh. Walaupun cetak golnya juga belakangan, itu pun dari kesalahan back ya. Sadil. Berginho, Fadli, 2 kali one on one umpannya Beckham, halus pisan, tinggal dites. Sayang kipernya bagus. Sama Berginho sundulan terakhir. Tapi emang takdirnya nggak menang, tapi nggak apa-apa, masih ada 5 pertandingan. Kalau Mas Ais lihatnya gimana? Iya, kalau kita lihat statistik kan tuh babak pertama ya. Persib 60% banding 40% ball possession. Wah, itu ada tuh. Nggak perlu lihat ball possession dong. Ya, ini full kan? Ini full time kan? Ini full time. Babak pertama Persib 60%, 40%. Persib menguasain bola dan total shotnya Persib 4 total shot, on targetnya 2. Sementara total shot dari Lion City itu 0 dan 0. Nggak ada shot dan nggak ada apalagi on target. Dan di babak pertama itu ada satu peluang yang harusnya jadi gol yang didapat Sadil Ramdhani. Umpan dari William Barros ya. William Barros tinggal ceplosin sebetulnya. Cuman agak telat dikit. Agak telat. Nah, sayangnya betul kata Tio tadi, setelah Mark Klok keluar, yang gantikan adalah Tom Hai. Di sini juga gue agak menyayangkan ya Tom Hai kenapa diposisikan sebagai gelandang bertahan. Padahal yang gue lihat dia bukan karakter itu. Dia di Heerenveen memang main DM, tapi tipikalnya bukan DM yang angkat air. Dia DM model-model Andrea Pirlo ya. Deep laying playmaker yang dia memang DM tapi ada pemain breaker lainnya gitu. Sementara yang diharapkan dari Tom Hai di posisi itu adalah breaker yang seperti yang dilakukan oleh Mark Klok. Ada gue coach ya? Iya. Tapi gue CC-nya lebih ke box to box ya, lebih ini. Justru Tom Hai yang diharapkan jadi tukang angkat air. Nah, itu yang gagal dilakukan oleh Tom Hai, yang bikin lini tengah Persib jadi kalah menurut gue. Lini tengah Persib jadi kalah dan babak kedua ada perubahan permainan dari Lion City. Mereka lebih menguasai permainan dan anehnya gue agak bingung juga ya. Persib ini yang dituju apakah memang strateginya mereka ingin defense di babak kedua atau mereka kehabisan napas. Kemungkinannya 2 itu. Tapi feeling gue lebih kecenderungan mereka kehabisan nafas. Sehingga mereka nggak bisa melayani permainan dari Lion City Sailors. Dan terlalu banyak sih, harusnya menurut gue bahkan bukan menang. Mereka harusnya kalah di babak kedua itu. Karena berkali-kali kalau nggak Teja Paku Alam mainnya bagus, selesai. Save ya? Benar. Berkali-kali Teja save bola dan akhirnya menyelamatkan Persib ya. Gue berharap sih sebetulnya itu nggak kejadian gol, tapi beberapa kali Persib terlalu memberikan kesempatan pemain-pemain lawan untuk angkat bola dari sayap. Padahal dari segi komposisi back kan back lu empat-empatnya asing semua kan. Berba, Julio Cesar, Putros juga. Tapi karena lini tengahnya nggak
maksimal, nggak ada tameng sehingga langsung ketemu back four. Ini yang menurut gue jadi PR besar buat Boyan Hodak ya. Dan gue yakin juga ini nggak seperti musim lalu yang gue bilang di TV juga beberapa kali siaran Persib nggak serius, tapi kali ini Persib serius. Tapi emang rotasi secara menyeluruh juga dilakukan, beda dengan pemain-pemain yang main di Super League kan kemarin itu. Hasilnya gimana? Ada satu sih, kemarin pas habis live, itu gue live TikTok sama Bobotoh sampai jam 12 malam. Itu ngobrol macam ngalor ngidul kan. Kebanyakan setuju bahwa Persib babak kedua butut atau capek lah ya. Jadi mainnya hancur gitu. Mereka setuju, tapi mereka respect sama keseriusan Persib Bandung di AFC kali ini. Karena seperti tadi Ais bilang di tahun lalu tuh mereka baru serius di 2 pertandingan terakhir. Tapi udah nggak ngejar. Sama satu lagi Bobotoh tuh ngomongnya, aduh masih kayaknya kurang tajam, striker lah. Jadi masih bawa Tyron, masih bawa apa namanya David da Silva. Gue bilang move on atuh, ini musimnya beda, tapi lebih seger gitu. Nah, Ramon 4 pertandingan nggak cetak gol. William Barros juga belum meyakinkan bahwa malah kalau gue lihat kemarin itu second strikernya berpotensi banyak cetak gol, hanya saja kurang berhasilnya apa saja. Kalau nggak bisa menang harusnya. Entah kenapa ya, ngelihat kok kemarin Tom Hai kayak dimusuhin ya gitu. Dimusuhin gimana? Baru datang. Nggak ada bola itu. Berginio nggak passing ke Tom Hai, kemudian nggak ada yang mau passing ke Tom Hai. Chemistry is. Iya, gue feeling gue juga chemistry itu. Yang passing mau ke Tom Hai cuman Eliano kemarin. Ada sekali Eliano passing ke Tom Hai, sehingga Tom Hai jadi kayak tukang lari aja di situ. Lari ke sana, lari ke sini, halo bola, lari ke sana. Jadi perannya jadi nggak ada emang artinya belum nge-blend kali ya. Belum karena nge-blend, ketika belum main juga nge-blend. selalu dari bangku Betul, cadangan karena kan. baru 2 kali kan Tom Hai main kan. Iya. Tapi ada satu yang menarik nih, William Marsilio. Kenapa nggak dimainin? Udah 2 kali pertandingan nih, nggak masuk. Ya itu posisinya terancam dengan adanya Tom Hai kan, sebetulnya. Posisinya sama untuk berebut posisi playmaker ya, untuk mengalirkan bola bersama dengan Goi Cece ya. Itu berdua itu. Memang sebenarnya bukan tersingkirkan kalau dalam sebuah tim yang kaya banyak pilihan, pasti pelatih harus memberikan ruang untuk pemain bersaing. Ini waktunya lu gua mainin, harus bisa tampil bagus. Kalau nggak jelek ya Marcelo akan main lagi gitu paling. Jadi no big deal sih sebetulnya. Apakah dia memang kurang fit? Tapi gue nggak baca dia cedera ya soalnya ya. Dia tidak cedera. Tapi ini pilihan yang banyak bagi pelatih Boyan Hodak untuk tampil di Super League sama untuk di ACL. Iya, sebetulnya kalau secara fisik Tom Hai yang masih belum layak main menurut gue. Satu babak nggak kuat juga ya? Satu babak juga nggak kuat. Dia, ya ini kan diakui ya oleh Boyan Hodak ya bahwa secara match fitness Tom Hai ini belum siap. Karena ya telat gabung, kemudian juga dia kan lama nggak main di sebuah kompetisi kan. Reguler. Ya artinya setelah dia kontraknya habis di Almer City, dia kan sampai berapa pekan gitu kan nggak dapat jam bermain kan, sehingga match fitness-nya jadi jelek, dan saat dia gabung Persib ya bisa kelihatan. Dan kenapa Tom Hai tetap dimasukkan di babak kedua walaupun Boyan Hodak sadar bahwa kondisi fisiknya masih belum maksimal? Feeling gue ada tekanan. Karena Tom Hai ini pemain mahal, Pak. Bahkan ada yang bilang kan paling mahal di Super League ini kan. Kalau seandainya dia udah mahal dibayar terus jadi cadangan, apa enggak di obok-obok segala macam. Tapi dia pemain yang berbeda sama yang lain, Is. Iya. Datangnya Tom Hai itu udah dipikirin sama manajemen Persib selain bisnis marketing juga marketing bisnisnya ya. Tapi secara materi dan juga skill ya itu beda sama yang lain. Tinggal kalau dia udah nyetel, bahaya. Nah, kalau menurut gue justru ya udahlah dikasih menit bermain even sedikit ya. Cuman dengan cara itu akhirnya lama-lama terbiasa dan bisa bonding sama tim gitu. Dan kalau misalnya hitung-hitungan material kan juga fee-nya lumayan gede ya di ACL tuh ini ya. Satu pertandingan juga berapa? $50.000 ya. Jadi oke juga. Oke. Dengan hasil ini masih bisa lolos. Nah, kansnya gimana nih? Sekarang dengan hasil ini ada di peringkat 3 klasemen. Bangkok teratas, baru Lion, dan terakhir Selangor. Nah, ini dia klasemen di grup G. ACL tuh saat ini. Persib kedua nanti lawan Bangkok nih, main away. Benar. Tanggal 1. Itu juga tidak boleh kalah ya. Harus bisa jaga minimal. Beberapa kali ulasan Persib bisa lolos asal 3 home menang dan bisa curi 2 poin atau 3 poin dari away. Tapi kalau sekarang
Persib sudah kehilangan poin lawan Lion City, berarti harus cari satu kemenangan nih di antara. Dan kemungkinan bisa di Lion City Sailors atau Selangor. Bangkok lumayan kuat, tapi seri bagus lah. Iya, ini sebetulnya kan Lion City bukan lawan yang baru buat Persib kan. Di tahun lalu ketemu dan skor hampir sama nih. Dan Persib nggak kalah Persib di kandang juga 1-1 saat itu. Dan mudah-mudahan terulang lagi. Ketika di tandang dia menang. Kalau nggak salah waktu itu 3-2 Persib menang. Dan mudah-mudahan kalau seandainya dapat, Selangor harusnya dapat ya di kandang dan tandang ya anggap aja kita dapat 1 poin lah. Ya di Bangkok United memang agak sulit. Dia menurut gue di antara 4 tim ini yang paling berat Bangkok United. Mudah-mudahan kita nggak kehilangan poin seluruhnya lah. Artinya main di Bangkok seri, main di sini syukur-syukur kita bisa menang ataupun minimal seri. Bisa lah peringkat 2. Ada satu cerita nih Fadli dan teman-teman. Gue baru dapat kabar pelatihnya Lion City Sailors ternyata sudah mendatangkan analis pertandingan 2 pertandingan terakhir Persib. Jadi mereka pengen tahu Persib yang baru ini seperti apa. Karena benar kata Ais kan tahun lalu ketemu tuh. Nah dia pengen tahu nih timnya baru. Mereka pelajari Persib yang sekarang. Mereka mengirimkan analis untuk melihat ternyata berhasil mereka menang di Bang Persib Bandung. Itu salah satu hal penting. Next match mudah-mudahan bisa tampil optimal ya, bisa mengamankan poin lawan berat menanti yaitu Bangkok United. Ngomong Bangkok, Arhan juga nggak main ya kemarin ya? Kemarin enggak. Kalau salah nggak dimainin ya. Ini juga ada berita menarik dari Persib di mana Wahaji Umuh. Ini bapaknya anak-anak yang udah lama develop Persib bersama dengan Persib membangun dan lain sebagainya sampai Persib juara juga di tahun 2014 terus juga Piala Presiden 2015 pada saat itu. Ini katanya mau istirahat. Gimana kalau menurut kalian? Iya, memang udah waktunya ya karena memang Wahaji ini udah banyak memberi kontribusi buat Persib ya. Dan gue pikir ya harus ada regenerasi lah untuk pengembangan dari Persib sebagai sebuah tokoh, sebagai sebuah figur ya tetap harus dijaga, dihormati. Tapi ya memang jika beliau sudah mulai ingin mundur ya berarti ini waktunya. Kalau gue pikir tahan dulu lah. Siapa tahu Persib hat-trick. Jadi mungkin musim ini. Tahun ini tahun terakhir karena susah ya. Gue cukup mengenal beliau sebagai seorang yang vokal ya. Vokal berani. PSSI-nya gimana udah lawan gitu. Itu betul-betul sama kayak lu dong. Nggak juga. Maksudnya sosok pemimpin kayak Pak Haji Umuh itu jarang ditemukan. Kedaerahan, ngomongnya juga Sunda banget ya kan. Terus memang dia cukup dekat dengan pemain. Bukan hanya kasih bonus ya, tapi sebagai bapak tadi lu bilang. Itu Persib bakal kehilangan kalau Pak Haji Umuh ganti. Karena pemimpin berikutnya belum tentu. Ya punya visi yang sama atau semangatnya sama. Berarti semusim lagi sampai akhir musim ini ya? Siapa tahu hat-trick. Siapa tahu masih butuh tuahnya Wahaji Umuh ya? Betul. Sama dorongannya, supportnya luar biasa loh supportnya. Bukan berarti uang aja ya. Spiritual tuh penting. Bagaimana memompa semangat. Pemain tuh butuh figur bapak dalam sebuah tim selain pelatih ya. Ini kan juga Godfather. Betul. Sama aja dong itu. Tapi kalau misalnya nanti mundur, apa dampak besar yang akan dirasakan Persib? Kalau secara manajerial sih kayaknya enggak ya. Tapi ya non teknis ini menurut gua. Non teknis ini ketika Persib lagi limbung, kadang-kadang Pak Haji datang, ngumpulin pemain, ayo bangkit lagi. Ayo, nah itu yang penting. Belum tentu bisa. Bahkan di beberapa klub owner ngomong pun kadang-kadang nggak didengar oleh pemainnya. Kalau Pak Haji Umuh ini sosok yang berbeda lah. Udah lama banget, lebih dari 10 tahun. 16 tahun. Itu ketika Persib terpuruk, beliau yang bisa ngangkat Persib lagi. Jadi buat gue kehilangan itu bakal kehilangan sosok pemimpin lah. Kehilangan figur lah, kehilangan figur. Karena kalau kehilangan Bojar Hodak daripada kehilangan Haji Umuh. Kalau di menurut gue ya. Walaupun Persib ini secara tim udah settle dan profesional, pengelolaannya udah luar biasa. Artinya seharusnya ditinggal manajer nggak ada masalah dong. Tapi ini mungkin faktor X atau gimana kalau menurut Mas Ais? Sorry, gue potong, sorry. Pak Haji Umuh itu bisa
meredakan konflik internal. Iya, iya. Bisa nggak sosok barunya seperti itu? Karena Persib tuh banyak loh. Bobotoh dari segala macam. Iya, iya. Semua pengen tampil, tapi ada beliau semua ngerem. Punten, takut semua. Iya, iya. Itu penting juga sih kalau menurut gua. Iya, secara manajerial sih gue pikir nggak terlalu ya, karena memang Pak Haji Umu kan sekarang nggak terlalu intens ya secara manajer ya. Cuman ya benar kata Tio, secara figur aja sih kehilangan pasti. Tapi kalau misalnya mundur, siapa sosok yang pas untuk jadi pengganti? Belum tahu gua. Belum tahu. Wah, kalau Pak Wagub misalnya. wah, itu kalau turun tangan mungkin akan bagus. Karena Jawa Barat pisan itu jadinya. Persib kan memang membawa Jawa Barat ya, nama Jawa Barat ya. Iya, Suka nggak suka ya. Iya, iya. Nah, di kancah nasional dan dunia. Kalau Kang Deddy, nah itu mantap itu. Oke. Tapi nggak tahu ya, apakah ada dorongan tidak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Bobotohnya kan belum tentu. Ya, karena banyak bobotoh nggak mau politik masuk ke sepak bola. Iya, iya, iya. Perlu penyegaran nggak sih sosok yang lebih muda? Misalnya Kang Adit sebagai deputi CEO gitu, yang dianggap mewakili generasi baru. Gitu. Iya, yang penting sih kalau menurut gue sekarang bagaimana manajerialnya itu diolah dengan baik ya. Artinya Persib lebih bergeser ke sebuah klub yang profesional. Dia membangun sistem lagi, bukan lagi bertumpu pada orang per orang. Ini menurut gue lebih penting sih. Iya, iya, iya. Yang penting bisa membawa Persib juara, siapapun pemimpinnya pasti akan disayang sama Bobotoh. Cepat kok. Yeah. Tapi kalau sampai bikin kacau pasti akan dimusuhin Bobotoh itu mah, benar-benar. Artinya kalau untuk musim ini memang masih fase yang krusial ya, apalagi di tengah perjalanan. Tapi ini kan juga baru rencana, belum fix. Nanti kita tunggu aja ya seperti apa. Semoga belum ya. Iya, iya. Karena Persib masih butuh Pak Haji Umuh di ACL. Iya. Dan juga butuh di Super League. Karena beban nama Indonesia nih Fadli. Iya, Koefisien kita bisa naik lagi. Benar. Gue setuju nih. Kalau bisa sih ya, Waji ditahan dulu ya sampai akhir musim.